Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran fisika, di mana hari ini kita akan membahas tentang menghitung satu vektor. Nah, perlu kalian ingat terlebih dahulu bahwa vektor itu digambarkan dengan arah panah. Nah, ketika menghitung satu vektor berarti nanti kita akan menghitung yang arah panahnya satu ya anak-anak ya. Karena nanti kita akan membahas juga menghitung dua vektor. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini Ibu sudah menggambarkan diagram kartesius di mana ada sumbu Y, ada sumbu X. Nah, misal di sini Ibu menggambarkan F1 ya anak-anak ya. F1. F1 ini kita lihat terlebih dahulu. Apakah F1 ini nempel di sumbu X atau nempel di sumbu Y? Ya, F1 ini dia nempel di sumbu X. Ketika F1 menempel di sumbu X, maka namanya berubah menjadi F1X. Kenapa jadi F1X? Karena menempel di sumbu X. Oke, paham ya? Coba kalau misalkan F2, kita lihat. F2 kira-kira nempelnya di sumbu apa nih anak-anak? Ya, di sumbu Y. Maka F2 ini kita namakan menjadi F2Y. Karena dia menempelnya di sumbu Y. Paham ya? Oke, selanjutnya nih, ada satu lagi, ada F3. Wah, F3 ini kira-kira nempel di sumbu X dan Y tidak? Ya, tidak ya. F3 ini dia berada di tengah-tengah sumbu X dan sumbu Y. Maka tugas kita adalah menempelkannya ke sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi double anak-anak. F3 ini dia punya di sumbu X, punya juga di sumbu Y. Kita tarik, proyeksikan garisnya ke sini. Jadi di sini ada F3X. Begitu ya. Karena ini sudah ditempelkan ke sumbu X. Kita tempelkan lagi ke sumbu Y, garis titik-titik lagi, maka dia akan menjadi F3Y. Paham begitu ya anak-anak ya? Kita tarik ke sumbu X jadi F3X, kita tarik ke sumbu Y jadi F3Y. Nah, misal nih Ibu di sini kan ada sudutnya nih, Bu. Misalkan sudutnya sebesar alfa. Ibu tanya F3X sin atau cos? Ingat kembali pembelajaran di kelas? Pakai sin atau cos? Ya, pakai cos. Kenapa pakai cos, Bu? Kita lihat. Antara F3X dengan alfa itu kan sangat dekat ya jaraknya. Nah, ketika dekat maka dia pakainya cos. Sekarang Ibu tanya, kalau F3Y kan di sini nih. Dengan sudut alfa kira-kira jauh tidak? Jauh, Bu. Kenapa kok jauh? Indikasi si F3Y itu jauh dengan sudut itu ketika dia sudah melewati garis tengah ini. Kan F3Y ke sudut alfa ini harus melewati garis tengah, maka dia disebutnya jauh. Nah, ketika jauh dari sudut pakainya sin. Gitu ya. Ingat-ingat, cos itu adalah ketika dekat dengan sudut ya anak-anak ya. Dekat dengan sudut. Kalau misalkan jauh dari sudut itu pakainya yang sin. Ini jauh dari sudut. Ingat-ingat jangan sampai lupa ya. Oke, kesimpulannya ketika gaya itu nempel di sumbu X maka jadi F1X atau jadi Fx. Kalau gaya itu menempel di sumbu Y maka jadi Fy, atau di sini karena F2 maka jadi F2Y. Nah, kalau kasusnya F3, karena F3 ini tidak nempel di sumbu X dan juga tidak nempel di sumbu Y, maka dia punya dua-duanya. Kita tempelkan ke sumbu X jadinya F3X, kita tempelkan ke sumbu Y jadi F3Y. Nah, penentuan sin cosnya diingat. Ketika sudut alfa ini dekat, maka pakainya cos. Kalau jauh pakainya sin. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita hapus lagi. Coba sekarang kita membuat soal yang simple ya anak-anak ya. Yang masih tingkatannya mudah. Oke, misal Ibu di sini menggambarkan ada sebuah vektor nih anak-anak ya. Misal di sini ada F-nya itu adalah 20 Newton. Sudutnya itu adalah misal 60 derajat. Tentukanlah yang pertama adalah
besar F pada komponen X, dan yang kedua besar F pada komponen Y. Begitu ya. Nah, di sini ada sebuah gaya 20 Newton, sudutnya 60 derajat. Di sini kita diminta untuk mencari F pada komponen X dan mencari F pada komponen Y. Caranya sangat mudah anak-anak. Maksud dari pertanyaan pertama, F pada komponen X ini sama saja kita ingin mencari apa? Mencari Fx. Begitu ya. Nah, untuk nomor 2, F pada komponen Y, berarti kita mau mencari apa? Mau mencari Fy. Begitu bukan ya? Nah, langkah pertama seperti step yang lalu, kita tempelkan terlebih dahulu ujung arah panah ini ke sumbu X nih anak-anak. Maka dia akan menjadi Fx, gitu ya. Lalu kita tempelkan ujungnya ini ke sumbu Y, maka dia jadi Fy. Nah, sekarang setelah kita tempelkan nih ke sumbu X dan sumbu Y, langkah selanjutnya yaitu tinggal menentukan pakai sin atau pakai cos, gitu ya. Kita lihat Fx ini dekat dengan sudut atau jauh dengan sudut? Wah, sangat dekat, Bu. Nah, karena dekat, maka Fx ini pakainya cos, begitu ya. Kalau Fy, jauh atau dekat nih? Oh, jauh, Bu, harus melewati tengah-tengah ini, garis tengah. Maka dia pakainya sin. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari Fx terlebih dahulu. Karena Fx ini pakainya cos, maka rumusnya jadi gimana anak-anak? F dikali cos dikali sudutnya berapa? Oh, sudutnya 60, langsung saja boleh. Cos 60 derajat. Kita masukkan nilai F-nya berapa? F-nya adalah 20 dikali cos 60. Kita lihat nih, cos 60. Oh, ini nilainya adalah setengah. Jadi kalian PR-nya harus hafal tabel dari trigonometri ini ya anak-anak ya, sebelum UAS. Oke, bisa dicoret? Bisa ya, yaitu 20 dibagi 2 adalah 10. 10 kali 1 sama dengan 10 Newton, maka Fx-nya adalah 10 Newton. Nah, sekarang Fy. Karena Fy ini pakainya sin, maka rumusnya jadi bagaimana? Rumusnya jadi F dikali sin sudutnya 60, jadi sin 60. Masukkan nilai F-nya, karena nilai F-nya 20, kalian tulis 20 dikali sin 60. Kita lihat sin 60 adalah setengah akar 3 anak-anak. Setengah akar 3. Tinggal dicoret ya. 20 bagi 2, 10. 10 kali 1, 10. Masih ada akar 3, biarkan saja. Menjadi 10 akar 3 Newton. Jadilah nilai Fx-nya adalah 10 Newton. Dan nilai Fy-nya adalah 10 akar 3 Newton. Jika diminta soal yang ketiga misalkan berapakah resultan gayanya, nah maka nanti resultan gayanya seperti ini. Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, sama saja seperti penggunaan rumus trigonometri ya. Fx kuadrat, kita lihat Fx-nya sudah kita cari ya anak-anak ya. Berapa nilai Fx-nya? 10. Karena di sini ada kuadrat, maka kita kuadratkan jadi 10 kuadrat. Ditambah anak-anak, ditambah Fy-nya berapa nih? Fy-nya 10 akar 3 kuadrat. Nah, begini. Jangan bingung, mari kita hitung anak-anak. Akar 10 kuadrat ini berapa? 100 ya. Ditambah, Bu, 10 akar 3 kuadrat berapa, Bu? Oke, kita perhatikan terlebih dahulu. 10 akar 3 kuadrat. Satu-satu anak-anak. 10 kuadrat dulu nih. 10 kuadrat berarti 10 dikali 10. 10 kali 10 berapa? 100 kan? Oke, 100. Dikali dengan, sekarang 10-nya udah dikuadratin, sekarang tinggal akar 3 kuadrat. Ingat, ketika akar dikuadratkan, maka akarnya akan hilang. Contohnya akar 2 kuadrat. Berarti hasilnya jadi 2. Akar 5 kuadrat, berarti hasilnya jadi 5. Begitu kan ya? Oke, berarti sekarang akar 3 kuadrat, berarti 3 kan ya? Nah, jadi 100 kali 3, 300.
gitu kan. Tinggal masukkan 10 akar 3 adalah 300. Oke, akar 100 tambah 300 adalah 400. Akar 400 adalah 20 Newton. Selesai. Jadi Fx-nya 10 Newton, Fy-nya 10 akar 3 Newton, dan juga resultannya adalah 20 Newton. Oke, itu adalah soal yang simple ya anak-anak ya. Belum yang banyak gayanya, begitu loh. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke level selanjutnya. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada beberapa gaya nih anak-anak. Coba ada berapa gaya kira-kira? Ada 3 gaya ya. Ada F1, ada F2, ada F3. Ibu tanya terlebih dahulu, kira-kira mana gaya yang tidak perlu diuraikan ke Fx sama Fy? Yang sudah nempel di salah satu sumbu simetrisnya. Ya, ada yang namanya F3. F3 ini nempel di sumbu apa anak-anak? Nempel di sumbu X. Berarti F3 ini jadi F3X gitu ya. Jadi tidak perlu diuraikan X, tidak perlu diuraikan ke Y-nya. Nah, PR kita adalah menguraikan F2 dan menguraikan F1. Satu persatu ya. Kita mau menguraikan apa dulu nih? Bu mau menguraikan F2 dulu? Boleh. Ini sudutnya 60 seperti ini ya. Oke, F2 kita proyeksikan ke sumbu X jadi F2X. Kita proyeksikan ke sumbu Y jadi F2Y. Kita selesaikan yang F2 terlebih dahulu ya, biar tidak pusing. Oke, kita cari dulu F2X. Kita lihat F2X apakah jauh dari sudut atau dekat dengan sudut anak-anak? Oke, sangat dekat ya. Karena dekat dengan sudut maka dia pakainya cos. Kalau F2Y karena jauh dari sudut makanya pakainya sin. Maka F2X rumusnya F dikali cos 60 derajat. Oke. F-nya nilainya berapa? F2-nya karena di sini F2X maka di sini pakai F2. F2 nilainya 3 Newton, maka kita tulis di sini 3 dikali cos 60 derajatnya berapa? Cos 60 adalah setengah. Wah, ini angkanya tidak enak ya. Oke, ini angkanya kurang bersahabat, jadi kita boleh ganti angkanya ya anak-anak ya. Kita ganti deh angkanya, jangan 3 Newton nih. Kita ganti misal menjadi 12 Newton. Ya. Nah, kita hitung deh. Ulang. F2-nya kita jadi 12. Kita lanjut. 12 dibagi 2 berapa? 6 Newton. Ini adalah F2X ya anak-anak ya. Lalu kita cari F2Y nih. Lanjut F2Y. F2Y itu kan pakainya sin ya. Berarti F2 dikali sin 60 derajat. Maka F2-nya 12 dikali sin 60, kita lihat setengah akar 3. Bisa dicoret ya anak-anak, 12 bagi 2, 6. Jadi 6 akar 3 Newton. Ini adalah mencari F2. Oke, sekarang F2-nya udah selesai nih Bu. Sekarang kita mau nyari apa? Kita mau nyari F3 dulu nih. Oke, F1 dulu. Kita hapus ya, biar tidak bingung. Kita fokus ke F1 nih. F1 kita tarik garis ke sumbu X jadi F1X. Kita tarik ke sumbu Y jadi F1Y. Ibu tanya F1X itu sin atau cos kira-kira? Pakai cos. Kenapa? Karena dekat dengan sudut. F1Y-nya pakai yang sin. Gitu ya. Oke, kita cari lagi nih anak-anak. Oke, sabar ya. Ini F1X. Karena pakainya cos maka rumusnya jadi F1 dikali cos 60. F1 nilainya 6. Cos 60 nilainya setengah. 6 dibagi 2 adalah 3 Newton. Lalu kita cari F1Y. Karena di sini F1Y pakainya sin,
Maka nanti rumusnya F1 dikali sin 60. F1 nya 6, sin 60 nya adalah setengah akar 3 ya anak-anak ya. Setengah akar 3. Coret-coret jadi 3 akar 3 Newton. Selesai. Udah selesai semua nih Bu. Kita udah mencari F2X, F2Y, F1X, F1Y. Nah, biasanya yang ditanyakan itu yang pertama adalah sigma F-nya, yang Fx-nya, yang kedua adalah sigma Fy-nya, yang ketiga adalah resultan gayanya. Oke, kita satu-satu ya. Kita bikin garis dulu nih biar tidak bingung. Yang pertama kita nyari sigma Fx dulu nih. Arti sigma Fx itu adalah jumlah gaya di sumbu X. Kita fokus di sumbu X dulu. Sumbu X itu ini kan ya. Ibu ganti coba warna biru. Nah, ini adalah sumbu X nih. Di sumbu X ada gaya apa aja gitu kan? Di sini ada F1X, ada F2X di sini ya. Ada F2X dan ada F3. Selanjutnya kita tentukan dulu positif negatifnya. F2X, F1X sama F2X dia nilainya positif karena berada di sebelah kanan. F3 nilainya negatif karena di sebelah kiri. Jadi menuliskan di sininya adalah yang positif dulu nih. Berarti F1X ditambah F2X dikurangin F3. Ingat anak-anak, yang positif dulu baru yang negatif. Begitu ya. Oke, ini ada. Oke, lanjut. F1X sudah kita cari, nilainya adalah 3 Newton nih. Kita udah nyarinya 3. Ditambah F2X nilainya berapa? F2X nilainya 6 anak-anak. Dikurangin F3 nya nilainya adalah 3 Newton. 3 tambah 6 kurangin 3 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 6 Newton. Selesai. Ini adalah sigma Fx gitu ya. Yang kedua, kita akan mencari sigma Fy, artinya adalah jumlah gaya di sumbu Y. Perhatikan sumbu Y anak-anak. Ini sumbu Y kan. Di sumbu Y ada apa aja sih? Ada F2Y dan juga ada F1Y. Udah kan ya, cuman ada 2. Nah, F2Y positif atau negatif? F2Y ini adalah positif. F1Y karena di bawah dia nilainya negatif. Berarti nanti di sini nulisnya yang positif dulu ya. Yang positif adalah F2Y dikurangi yang negatif adalah F1Y. F2Y nya sudah kita cari tadi berapa? 6 akar 3 ya anak-anak. 6 akar 3 dikurangin F1Y nya adalah 3 akar 3. Kita lihat terlebih dahulu nih anak-anak. Akarnya sama nih. Sama-sama akar 3, berarti bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi ya depannya. Berarti 6 dikurangin 3 adalah 3. Akarnya biarkan aja akar 3. Bu, kalau misalkan pengurangannya itu 6 akar 3 dikurangi 6 akar 2. Akarnya kan berbeda. Satunya akar 3, satunya akar 2. Maka itu tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangi. Ketika mau dijumlahkan atau dikurangi, akar di sini harus sama, baru bisa dikurangi. Begitu ya. Oke, udah dapat semua nih. Fx-nya udah dapat. Fy-nya udah dapat. Sekarang kita tinggal nyari apa? Tinggal nyari resultan vektornya. Resultan vektor untuk Oke, sekarang kita mencari resultan vektor. Resultan vektor untuk menghitung satu vektor adalah akar, sama halnya seperti tadi ya. Kalau tadi itu fx kuadrat plus fy kuadrat, kalau di sini karena gayanya banyak, maka tinggal diganti rumusnya itu menjadi sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sama aja sebenarnya ya, cuman karena gayanya banyak jadi harus dijumlahkan terlebih dahulu fx dan fy nya. Akar sigma fx nya udah nyari 6, berarti 6 kuadrat ditambah sigma fy nya adalah 3 akar 3 kuadrat. Oke, 6 kuadrat berapa anak-anak? 36 ya.
ditambah 3 akar 3 kuadrat, 1 seperti tadi. 3 kuadrat itu 9 dikali akar 3 kuadratnya adalah 3 gitu ya. Berarti 9 kali 3 berapa? 36 ditambah 27. 36 tambah 27 berapa? 7 tambah 6 13 ya. 13 3 5 63 akar 63. Jika sudah tidak bisa diakar lagi, biarkan saja dia sebagai akar 63. Nah, selesai sudah untuk menghitung satu vektor. Intinya ketika gayanya itu banyak, maka kalian harus mencari terlebih dahulu jumlah gaya di sumbu X, jumlah gaya di sumbu Y, baru kalian bisa mencari resultan vektornya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.